Kapan itu ada seorang teman saya berkata begini, waktu saya kecil, hari Natal dirayakan 2 hari, tanggal 25 dan 26 Desember. Sekarang ini hari Natal cuma dirayakan 1 hari saja. Hari-hari raya perayaan Kristen sangat sedikit dan berkurang. Saya katakan, saudara, keliru. Coba hitung, ada berapa hari raya Kristen? Dia katakan kelahiran Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus, dan kenaikan Yesus ke surga. Saya katakan kurang. Masih ada 52 hari, yaitu di dalam tanggalan kita yang berwarna merah, saudaraku, yang dirayakan, yang semua orang itu libur pada hari itu, hari Minggu. Hari apa itu, saudaraku? Hari itu bukan suatu tradisi, tapi suatu fakta bahwa Yesus Kristus sungguh telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Puji Tuhan. Malam hari ini Yesus yang bangkit itu akan menampakkan diri di tempat ini. Tahu saudara, apa buktinya orang hidup? Buktinya dia akan menyatakan diri kepada Anda. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya mengajak kita melihat, kalau ada yang membawa kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan 18. Tema kita malam hari ini adalah kebangkitan Kristus memulihkan kehidupan manusia. Dan manusia itu adalah saudara dan saya. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat siapa? Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia," dengan perkataan lain, Tuhan yang mencuri dia, "katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudaraku yang kasih Tuhan, malam hari ini saya akan berbicara tentang 4 orang yang mewakili kita semua, yang dipulihkan oleh Tuhan. Kesedihan adalah sesuatu yang merobek-robek jiwa. Kesedihan itu dialami oleh setiap daripada kita. Dan kesedihan yang dialami oleh Maria Magdalena ini, dia kehilangan sahabat terdekatnya, gurunya, Tuhan yang dia sembah, yang satu-satunya, yaitu yang menghargai Maria. Kita tahu dalam Injil Lukas pasal 8 dikatakan bahwa Maria ini dulu dirasuh oleh 7 roh jahat. Manusia dirasuh oleh 1 roh jahat saja, hidupnya sudah berantakan. Hidupnya udah tidak keru-keruan. Tetapi sampai 7 roh jahat merasuk dia. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, saya bisa merasakan bagaimana perasaan kehilangan daripada Maria. Dia sungguh-sungguh mengalami satu kesedihan. Tetapi ini kabar baik. Pada waktu Tuhan Yesus bangkit, yang dia lakukan bukan mengurus kerajaannya atau memberitakan sesuatu yang lain. Dia tetap tidak berubah. Dia ingin memulihkan manusia. Dia ingin memulihkan jiwamu yang hancur berkeping-keping. Dia ingin memulihkan kembali kehidupanmu yang hancur. Dan kita lihat bagaimana dia memulihkan keadaan daripada Maria. Saya ingat satu kali ada seorang teman saya. Dia jemaat, saudaraku, tahun 86. Dia sedang mempersiapkan, yaitu pesta pernikahannya.
Dia telah mengatur semuanya, pesta telah ditetapkan tanggalnya, dan juga undangan telah dicetak, dan kekasihnya itu adalah calon dokter gigi yang sekolah di kota Jakarta ini. Dan dia membayangkan betapa bahagianya. Sebentar lagi tunangannya itu akan lulus, dia sendiri seorang bisnismen, dan lulus sebagai dokter gigi, dan mereka akan menikah dengan sukacita. Dan luar biasa. Dan juga anak itu adalah anak tunggal satu-satunya dari ibunya yang adalah seorang janda. Dan saya bayangkan bagaimana perasaan sukacita pada ibunya menantikan hari pernikahan mereka. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Waktu itu saudara ini belum di dalam Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tidak disangka, saudara, 1 minggu sebelum hari raya pernikahan, di mana beberapa hari lagi akan melakukan ujian terakhir di Universitas Profesor Dr. Mustopo di sini, gadis itu dibunuh. Kita membaca semua di koran bagaimana dia dibunuh dan diperlakukan dengan tidak baik. Dan sudah bayangkan, seperti disambar petir, lebih daripada disambar geledek di tengah hari bolong. Perasaan daripada pemuda itu dia hancur, saudaraku. Dia begitu sedih, dia mengalami kekecewaan, dia mengalami rasa bersalah. Kenapa saya tidak menjaga tunangan saya? Kenapa saya tidak memperhatikan dia? Saudaraku, ini semua di luar perhitungan, dan dia begitu sedih. Dan dia begitu dendam kepada orang yang membunuh, yaitu pacarnya, saudaraku. Dan orang itu adalah penjaga ataupun pelayan di rumah tersebut, di sebuah rumah kos di daerah Dr. Muwardi, saudara. Dan apa yang terjadi? Dia mengalami kesedihan yang luar biasa. Dan saudaraku, pada waktu dia berada di tepi peti mati daripada kekasihnya, saudara bisa bayangkan, beberapa hari lagi dia sebetulnya menikmati hari yang paling menyenangkan. Dan justru itu hari adalah hari di mana dia mengubur kekasihnya. Saudaraku, dia dalam keadaan seperti itu, tetapi dia bersaksi kepada saya. Pada saat itu ada seorang hamba Tuhan bernama Dr. Budiono, seorang internis di kota Surabaya. Pada waktu mendekati pemuda ini, dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Tuhan Yesus mengasihi engkau." Pada waktu tangannya menjamah pemuda ini, saudaraku, saat itu dia merasakan kasih Allah yang luar biasa. Dia merasakan panggilan Tuhan atas hidupnya. Dan saudaraku, hari itu juga kesedihannya itu seperti terangkat, saudara. Sungguh-sungguh terangkat. Dan dia bisa mengatasinya untuk meneruskan kehidupan ini. Tahun 86 dia bersama dengan kami pergi ke Israel. Pertama kali kami pergi ke sana, saudaraku. Dan anak ini memang periang, lucu, dan semua orang senang dengan dia. Masih muda waktu itu. Dan saudara, satu malam kami akan bersama-sama ke tempat kebaktian. Kami mengenakan pakaian cukup rapi. Dan pemuda ini yang biasa pakai jeans, dia mengenakan taksido. Dan kita semua ketawa, saudaraku, karena lucu sekali. Dia mengenakan taksido. Dan saudaraku, mendadak saya ingat, itu adalah jas pernikahannya. Hati saya seperti tersayat. Saya rangkul dia. Saya rangkul dia. Dia meneteskan air matanya. Karena kami semua berpasang-pasangan. Dia sendiri. Tetapi saya tahu bagaimana Yesus telah menanggung penderitaan dan kesedihan daripada pemuda ini. Waktu dia memanggil dengan namanya. Saudaraku, 10 tahun berselang, dia tidak berani menikah. Luka itu di dalam dirinya, sedikit demi sedikit dipulihkan oleh Tuhan. Luka itu begitu dalam, disembuhkan oleh Tuhan. Tahun yang lalu dia menikah. Sebelum saya kemari, saudaraku, dia menikah berbahagia sekali, dan Tuhan memberikan dia seorang anak. Dan saya dedicate, saya serahkan anak itu kepada Tuhan. Dan saya katakan, Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau menderita bagi saudaraku. Engkau menanggung segala kesedihannya. Dan Engkau memulihkan keadaannya. Malam hari saya mau beritahu saudara, Yesus yang sama, yang datang kepada Maria waktu dia menangis. Dia tidak tahu di mana Tuhannya diletakkan, saudaraku. Saudara, celakalah kita kalau kita menyembah berhala. Patung harus kita jaga, patung harus kita beri makan. Tetapi Tuhan yang hidup justru memelihara kita, saudaraku. Hati daripada Maria tersayat-sayat karena dia melihat kubur daripada Yesus. Ada satu hal yang tidak bisa dilakukan orang Kristen, yaitu berziarah ke makam Yesus. Karena di sana tidak ada mayatnya. Di sana cuma ada sebuah tulisan,
He is not here, He is risen. Dia tidak ada sini, Dia telah bangkit. Malam hari ini saya tahu ada beberapa saudara, seperti pedang menembus dalam jiwa saudara. Saudara mengalami kesedihan yang mendalam, yang tidak bisa diobati dengan cara apapun, saudaraku. Saudaraku tidak bisa dihiburkan dengan cara apapun. Tetapi dengarkan satu panggilan dari Yesus kepada nama Anda, dan hidupmu akan dirubahkan. Engkau akan dipulihkan oleh Tuhan. Kita tidak pernah disuruh menanggung kesedihan kita sendiri. Ada seorang teman saya, teman baik. Beberapa tahun yang lalu, istrinya meninggal dunia. Terkena serangan jantung. Dia masih berusia sekitar 50 tahun. Dan teman saya ini mulai kecil, sejak dia berusia 2 tahun, ibunya sudah meninggal. Dan saya tahu persis, istrinya ini adalah wanita yang sangat bijaksana, wanita yang hebat. Bukan cuma seperti istri, tetapi seringkali juga seperti ibu bagi teman saya ini. Kalau dia dalam keadaan takut, istrinya merangkul dia, mengelus-ngelus pundaknya. Dan waktu istrinya meninggal dunia, dia melakukan sesuatu yang menentang arus. Dia umumkan di Surabaya Post, bersuka cita. Pertama kalinya Surabaya Post memuat orang meninggal, bersuka cita. Dan juga pada saat kami datang, dia tidak mau meneteskan air mata. Dikuatkan hatinya. Dia tidak mau mengenakan jas warna gelap. Dia pakai jas berwarna merah. Dan waktu kami datang, dia berkata, mari kita menyanyi. Hari ini adalah harinya Tuhan. Saudaraku, saya rangkul dia. Saya bawa dia ke kamar. Saya bilang, menangislah sekarang. Tuhan tidak pernah menyuruh kamu untuk menanggung penderitaan kamu. Dia menahan, saudara. Rasa kesakitan yang meropek-ropek jiwanya, dia coba tahan. Dia gigit bibirnya sampai berdarah, saudara. Dia mau, tidak mau, yaitu menangis. Padahal Alkitab berkata, menangis, muka muram membuat hati lega. Saya biasa melayani orang susah, saudara. Saya menangis bersama mereka. Saya biarkan mereka menangis. Karena menangis itu memberikan kelepasan bagi jiwanya. Tetapi teman saya ini, dia mencoba untuk tidak menunjukkan, yaitu duka cita. Saya bilang, jiwamu terobek-robek. Dan kamu tidak perlu mencoba menanggungnya sendiri. Yesus Kristus sudah menanggungnya bagimu. Saudaraku, Yesaya 53 berkata, dia sangat dihina. Dan dia adalah orang yang biasa menderita kesakitan. Mungkin ada satu hal yang kita belum tahu tentang nama Tuhan Yesus. Namanya adalah Man of Sorrow. Man of Sorrow. Manusia yang penuh dengan penderitaan. Itulah namanya. Saudara, kita tahu bagaimana dalam hidupnya dia penuh sukacita. Dia penuh dengan kemuliaan. Tetapi segala penderitaan kita telah ditanggung oleh Yesus Kristus. Dan kita tidak perlu menanggungnya sedikit pun, saudaraku. Kita tinggal katakan, Tuhan, hatiku perih, tanggunglah Tuhan. Malam hari ini, saudara perlu mendengar suara Tuhan. Dia berkata, ibu, mengapa engkau menangis? Dia berkata, saudaraku, kenapa engkau menangis? Mengapa engkau menangis? Aku ada di sini untuk menanggung segala penderitaanmu. Akhirnya saudaraku, teman saya ini hancur hatinya, dia menangis. Dan kami menangis bersama dengan dia. Dia mengalami tahun-tahun yang sulit. Sekarang dia sudah menikah lagi. Dia memulai hidupnya. Dan dia kembali penuh sukacita. Saudaraku, kalau kita mengalami kesedihan itu manusiawi. Dengarkan firman Allah. Dia akan menghapus segala air mata kita. Saudaraku, dia yang menanggung segala penderitaan kita. Dia bertanya, ibu, mengapa engkau menangis? Aku sudah hidup. Aku bangkit. Bulan November yang lalu, ayah mertua saya dipanggil Tuhan. Saudaraku, dia mengumpulkan keluarganya untuk datang ke rumah kami. Dia membuat undangan khusus. Dia memesankan nasi kuning. Karena ayah saya memimpin persekutuan doa puasa di rumah kami. Untuk datang di ulang tahun beliau tanggal 30 November tahun yang lalu.
Tetapi 3 hari sebelum itu dia meninggal dunia tanpa sakit. Dia meninggal dunia begitu saja. Pada waktu itu dia cuma rasa dadanya kurang enak, digosok remason oleh ibu saya. Dan besok pagi begitu saja dia meninggal dunia. Yang hancur ini ibu mertua saya. Ibu mertua saya ini dulu orang tuanya orang kaya raya di Tiongkok, saudara. Dan ayah mertua saya adalah anak dari orang sangat sederhana dari Surabaya. Tidak bisa berbahasa Mandarin. Demi cintanya dia menyeberang laut. Dia pergi ke kota Amoy di Hokkien di Tiongkok, saudara. Dan mereka berdua tidak pernah saya saksikan sebagai menantu. Saya menjadi menantu 19 tahun. Tidak pernah bertengkar, saudaraku. Tidak pernah. Ribut mulut pun jarang sekali. Yang keras, suara keras, tidak pernah, saudara. Dan ayah mertua saya seorang yang pemerhati yang luar biasa. Saya saja sebagai menantu, dia tahu shampoo yang saya pakai. Kalau shampoo saya habis, ayah mertua saya menyediakan buat saya. Istimewa, saudara. Penuh kasih. Dan waktu dia meninggal dunia, hati daripada ibu mertua saya hancur berantakan. Tapi saya bersaksi dalam nama Yesus. Di dalam 3 hari itu saya sengaja pulang dari Amerika waktu saya ada pelayanan di sana. Kami setiap malam mengadakan eulogy. Eulogy itu adalah satu pengakuan ataupun ungkapan mulai dari anak, kemenakan, mantu, cucu, dan orang-orang yang dimenangkan dalam pelayanan dari ayah mertua saya. Dan hati mami diubahkan, dihibur oleh Tuhan. Pada waktu, saya tahu pada waktu kami satu mobil pergi ke pemakaman. Saudaraku, kami berbicara seperti papi pergi ke luar negeri. Tidak seperti dia itu hilang selama-lamanya. Dan waktu peti diturunkan, yang keluar adalah puji-pujian. Glory, glory, haleluya. Ada air mata. Tetapi ada penghiburan yang luar biasa. Pulang dari tempat pemakaman, ibu mertua saya berkata, waktu itu kami makan bersama satu keluarga sambil mengucap syukur. Ibu mertua saya berkata, kita pesta di sini, papi pesta di surga. Saya tahu Yesus telah menghiburkan dia. Tidak ada yang seperti Yesus, saudaraku. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus memulihkan kehidupan dari Maria Magdalena. Sampai dengan hari ini kalau saudara pergi ke Israel, ada sebuah desa, sebuah kota kecil bernama Magdala. Dan kota itu menjadi 2, sudah 2000 tahun umurnya. Mengingat kepada seorang messenger, seorang pemberita bahwa Yesus itu hidup. Saya berdoa supaya ibu-ibu yang tadi jadi malaikat di rumah tetap juga jadi malaikat. Amin. Amin, bapak-bapak. Amin. Haleluya. Memberitakan bahwa aku telah melihat Tuhan. Puji Tuhan. Terbukti dalam Alkitab. Pemberita pertama Yesus bangkit bukan seorang pria, seorang wanita. Karena itu saya percaya messenger sini Alkitabiah. Amin. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dia mengusir ketakutan daripada murid-muridnya. Kalau saudara membaca Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23, saya bacakan bagi Anda. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu, shalom bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku sekarang mengutus kamu. Ia menghembus, sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Satu hari saya melihat televisi TVRI waktu itu, dunia dalam berita dan ada tentang sesuatu yang unik. Kira-kira minggu yang lalu, tentang seekor ayam yang aneh.
Ayam itu di-shoot oleh wartawan, dan ayam ini berbeda dengan ayam-ayam lain. Sebab ayam ini tegak, kepalanya diangkat, saudaraku. Ayam yang lain kan menunduk begini sambil matok-matok beras begitu. Dan komentar daripada wartawan itu lucu sekali, dia berkata begini, ayam ini yang diberi nama Bilul oleh pemiliknya adalah ayam sangat berbeda dengan ayam-ayam yang kita kenal. Semua ayam itu biasanya berjalan untuk menunduk, tetapi ayam yang satu ini mengangkat kepalanya dan seperti dadanya dibeginikan, saudaraku, seperti manusia. Waktu saya melihat itu, saudara, saya tertawa sendiri. Karena apa, saudara? Karena manusia memang tidak diciptakan untuk menunduk-nunduk. Manusia tidak diciptakan untuk ketakutan. Manusia tidak diciptakan yaitu di dalam kegelapan. Manusia diciptakan untuk mencerminkan kemuliaan daripada Allah. Saudara dan saya diciptakan menurut peta dan teladan Allah, saudaraku. Tidak untuk menunduk-nunduk, tetapi untuk angkat kepala kita. Haleluya. Saudaraku, ketakutan membungkukkan hati seseorang. Kecemasan, kekhawatiran, stres dalam diri seseorang membuat orang itu menunduk-nunduk. Saya melihat, saudaraku, banyak manusia, mereka takut akan manusia yang lain. Rendra berkata bahwa kita terpengaruh zaman Mataram. Saya setuju, feodalisme. Saudaraku, tunduk, takut kepada bos ini, takut kepada pejabat itu. Saudaraku, kita tidak diciptakan untuk hidup dalam ketakutan. Ada lagi yang takut kepada hal yang tidak masuk akal. Ada yang takut kepada roh-roh jahat. Saudaraku, memang sebagai manusia biasa, roh jahat tidak bisa kita lawan, tetapi kita bisa mengalahkan. Maut saja sudah dikalahkan, saudaraku. Roh jahat tidak bisa mengalahkan kita apabila kita memakai nama Tuhan Yesus. Saudaraku, murid-murid ini semua ketakutan. Murid-murid berada di balik pintu. Dan pada saat itulah, saudaraku, memang biasa. Kalau ada masalah, kalau wanita biasa melarikan diri. Kalau pria masuk dalam kamar, mengunci diri. Bilang saya tidak ada. Bilang saya tidak ada. Kalau ada tantangan datang, banyak orang bersembunyi di dalam gua. Iya, ada seorang konglomerat tanya kepada saya. Ini 10 tahun yang lalu. Pak Arifin, apa prospek bisnis yang akan datang? Saya bilang begini, buatlah rumah sakit tetapi seperti benteng. Loh, kenapa? Akan banyak orang stres. Jadi kalau mereka ditagih hutang tidak bisa bayar, pura-pura saja sakit. Masuk rumah sakit untuk ketemu, sukar ditemui. Kalau tidak ada kode-kode tertentu, pasti rumah sakitmu laris. Saya katakan demikian, saudaraku. Akan banyak orang berada di balik pintu-pintu yang tertutup. Karena, saudaraku, pil penenang tidak bisa membuat orang jadi tenang. Ekstasi tidak bisa membuat orang bersuka cita. Paling kelihatan seperti orang gila saja, saudaraku. Tetapi tidak bisa memberikan damai sejahtera. Tetapi inilah yang dilakukan oleh Yesus. Dia memulihkan murid-murid ini dari orang-orang yang ketakutan, dipulihkan, saudaraku, menjadi orang-orang yang bersuka cita, yang bersorak-sorai. Saya tidak tahu apa yang ada di balik jas saudara, baju yang indah, yang dibalik daripada senyum saudara yang kelihatan malam hari ini. Tetapi mungkin di dalam hati saudara, engkau sedang dicekam oleh ketakutan. Ada kabar baik buat Anda malam hari ini. Yesus bukan cuma menyembuhkan, yaitu kesedihan kita, tetapi dia juga mau melepaskan ketakutan kita, saudaraku. Saya mengajak kita lihat sebentar Wahyu 21 ayat 8. Saya berkata, oh siapa yang masuk ke neraka itu? Mungkinnya pelacur-pelacur, koruptor-koruptor, mereka-mereka yang pembunuh. Coba dengarkan, siapa yang dimasukkan ke dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Saya bacakan, saudaraku, Wahyu 21 ayat ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudaraku, saya ingat bagaimana saya tahu Yesus ada dalam hidup istri saya. Saya datang pada Tuhan karena saya melihat perubahan hidup istri saya. Istri saya ini seorang yang sangat penakut.
Sangat penakut, terhadap kecoa aja takut, saudaraku. Ya, berdiri di depan orang ngomong apalagi, saudara. Waktu itu saya ingat, tahun 79 saya tergeletak di rumah sakit. Sakitnya juga karena banyak masalah dalam bisnis saya. Stres berat, saudara. Tahun 79. Dan selama saya ada di rumah sakit, kurang lebih, saudaraku, 3 minggu. Sebetulnya ada masalah besar di rumah kami. Tetapi istri saya tidak menceritakannya. Setelah saya keluar dari rumah sakit waktu itu karena dokter pergi ke Jepang, saya disuruh beristirahat di rumah, saudara. Berobat jalan, suruh makan obat menanti operasi. Saat itu istri saya berkata, saya ingat malam itu adalah malam Natal. Dia berkata, sebetulnya kita ini diancam oleh seseorang. Oleh seorang teman saya yang menjadi pejabat di Kota Madia, Surabaya. Saudaraku, istri saya cerita, pada waktu diancam, saudara, istri saya yang kecil mungil itu, yang menghadapinya, teman saya itu tingginya hampir 180, tinggi besar. Istri saya kecil mungil, Anda pasti kenal istri saya. Dia datangi ke rumahnya, saudaraku. Karena pada waktu itu, pagi-pagi dia ceritakan, pada waktu dia tertekan, dalam keadaan takut, dia menerima Tuhan Yesus, saudara. Dan pada waktu Yesus masuk dalam hatinya, hamba Tuhan datang, dan tanpa tahu tentang masalah kami, dia tumpangkan tangan kepada istri saya dan berkata, duri-duri itu akan tunduk kepadamu. Saudaraku, ketakutannya diganti dengan keberanian yang luar biasa. Dan luar biasa, saudaraku, malam hari itu dia katakan kepada saya, malam hari ini kita dikirimi orang untuk memukuli kamu. Saya dalam keadaan sakit. Saya dalam keadaan berjalan saja susah, saudara. Tetapi istri saya berkata, tidak usah takut. Kamu yang bilang tidak usah takut itu saya, saudaraku. Dia berkata, tidak usah takut. Mari kita berdoa. Saya masih pakai sarung. Waktu itu karena saya dalam keadaan sakit, saya berlutut. Pertama kalinya saya berseru kepada Tuhan. Ini namanya doa benar-benar. Saya berseru pada Tuhan. Saya tidak punya salah, saudaraku. Saya difitnah. Tetapi kalau dipukul duluan bisa berat, saudaraku. Dan apa yang terjadi, saudara? Benar. Ada 2 orang tukang pukul datang malam itu, saudara. Tetapi aneh. Saya yang dulunya penakut, pada waktu saya meminta keberanian pada Tuhan, keberanian timbul luar biasa, saudara. Saya bisa datang pada orang yang masih pakai sarung, saudara. Dan kedua tukang pukul ini pulang karena mereka melihat ada banyak orang berbadan besar di rumah saya. Dan saya percaya itu adalah malaikat. Suratnya saya simpan sampai hari ini. Saya mau katakan kepada Anda, ada banyak daripada Anda tertekan dan takut. Takut akan masa depan, takut tentang bagaimana perusahaan Anda, saham Anda turun atau naik, dan saudara mengalami banyak ketakutan. Tetapi seperti yang kita nyanyikan tadi, haleluya, sebab Dia yang memegang hari esok, kita bisa bersuka cita. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Ketakutan akan diganti dengan iman. Firman Allah berkata, yang masuk neraka adalah orang-orang yang takut dan orang tidak percaya. Golongan orang ketiga yang akan dipulihkan Tuhan malam hari ini adalah orang-orang seperti Thomas. Kalau kita membaca selanjutnya, dibaca di rumah, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Kenapa, saudaraku? Yang pertama tadi, Maria, yaitu hilang kesedihannya karena dia melihat Yesus. Jangan lihat Yesus yang ada di palungan. Jangan lihat Yesus yang disalib. Jangan lihat Yesus yaitu yang di dalam kuburan. Lihat Yesus yang sudah bangkit, sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapa. Saya berikan satu ilmu kepada Anda. Kalau saudara mengalami ketakutan, ini yang saya lakukan. Saya angkat wajah saya dan saya lihat apa yang ada di langit. Dan saya melihat Tuhanku Yesus Kristus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Segala kuasa ada di tangannya, di langit, di bumi, di bawah bumi. Dan kalau saat itu saudara ada ketakutan hati saya, maka Roh Kudus akan menghembus segala awan gelap dari hati saya. Sebab saya melihat Yesus yang hidup. Orang yang akan dipulihkan yang ketiga adalah orang seperti Thomas. Thomas berkata, aku tidak percaya. Apa Yesus bangkit? Itu kan katanya Alkitab. Itu kan katanya agamamu. Alkitab ini apa? Ini kertas. Tintanya buatan manusia, kertasnya buatan manusia. Semua buatan manusia. Aku tidak akan percaya kalau aku tidak mencucukkan tanganku di bekas lukanya. Saudaraku, Tuhan Yesus bukan cuma simpatik, bukan cuma baik, Dia juga rendah hati. Firman Allah berkata pada hari ke-8,
Maka dia menampakkan diri kepada Thomas. Mungkin ada 1-2 Thomas ada di sini. Engkau sering mendengar kesaksian. Engkau telah melihat anakmu sendiri disembuhkan oleh Tuhan. Engkau melihat istrimu dijamah oleh Tuhan. Engkau tetap keraskan hati. Kalau aku nak ngalami sendiri, aku tidak akan percaya. Mungkin seperti Pak Surya tadi, saudaraku. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Begitu rendah hati Tuhan Yesus. Pada hari ke-8, dia menampakkan diri. Thomas, ini aku. Jangan tidak percaya, melainkan percayalah. Siapa yang masuk neraka? Orang penakut dan orang yang tidak percaya. Saudaraku, jangan keluar dari tempat ini sebelum engkau percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Amin. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Saat itu Thomas menyembah dia. My Lord and my God. Tuhanku, Allahku dan Tuhanku. Dia melakukan penyembahan kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata, berbahagia mereka yang tidak percaya, yang tidak melihat namun percaya. Saya percaya pada Tuhan. Setelah saya sakit, saya disembuhkan. Ceritanya saya tidak mengalami operasi, saya disembuhkan oleh Tuhan secara ajaib. Saudaraku, tetapi tidak usah dong, sakit dulu, baru sembuh, percaya Tuhan. Bangkrut dulu, lalu baru percaya Tuhan. Percuma, saudaraku. Tapi malam hari ini, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada saudara. Saudara bisa merasakan dia hadir di sini. Kasihnya menjamah hatimu. Jangan keraskan hatimu. Jangan lipat tanganmu begini. Buka hatimu. Karena Yesus mau menampakkan diri kepada Anda. Penampakan Yesus mengusir segala ketidakpercayaan. Mulai kecil kita telah dijejali dengan pikiran bahwa Allah itu tidak ada. Bahwa segala sesuatu terjadi kebetulan. Tapi kebetulan kok terus-terusan, saudaraku ya. Nah, malam hari ini segala ketidakpercayaan mari kita usir di dalam nama Yesus. Golongan orang keempat yang dipulihkan oleh Tuhan adalah orang seperti Petrus. Petrus punya sesuatu yang sangat berat yang tidak bisa disembuhkan oleh ilmu apapun. Maaf kalau di sini ada psikiater. Di sini ada psikolog. Saudaraku, ilmu saudara baik sekali. Saya menghargai tapi terbatas. Guilty feeling, rasa bersalah karena dosa itu tidak bisa disembuhkan dengan ilmu apapun, dengan obat apapun, dengan bahan kimia apapun. Tidak mungkin, saudaraku. Dengan meditasi, dengan cara apapun, saudaraku, rasa bersalah itu akan menekan saudara. Kita melihat bagaimana Petrus pernah menyangkal Tuhan 3 kali. Dia akan menyangkal Tuhan, dia seperti menyalibkan Yesus 2 kali. Tetapi Yesus khusus datang kepada Petrus. Malam hari ini, kalau ada 1 orang saja yang punya rasa bersalah dalam hidup saudara, engkau merasa gara-gara aku berjudi, hancur keluargaku, berantakan, anak-anakku tidak bisa meneruskan sekolah. Mungkin di sini ada seorang istri yang pernah menyeleweng, yang saya tidak tahu apa yang pernah saudara lakukan, dan ada rasa bersalah dalam hidupmu, sampai keluargaku berantakan, ini gara-gara aku semua. Dan mungkin ada seseorang yang merugikan orang lain, yang menyakiti orang lain. Saudaraku, malam hari ini Yesus datang untuk memulihkan saudara, untuk mencabut rasa bersalah itu, saudaraku. Sebab firman Allah berkata, dia ditikam karena segala pemberontakan kita. Dia diremukkan karena segala kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan atas kita telah ditimpakan kepada dia. Saudaraku yang kasih Tuhan, kurang lebih 1 tahun yang lalu, ada seorang ibu, lagi-lagi seorang ibu dipakai oleh Tuhan, datang dari kota Malang, pergi ke sebuah penjara di kota Singaraja, di daerah kami, ke sebuah penjara. Pelayanan ibu ini adalah menghibur orang-orang yang dibuang oleh keluarganya. Satu pelayanan yang mulia sekali. Dia datang dan dia menghibur bersama dengan seorang ibu yang lain. Saudaraku, dan saat itu di penjara Singaraja, demi keamanan orang ini kami tidak sebut nama lengkapnya, saya sebut saja namanya Ketut. Ketut artinya anak keempat. Dan Ketut ini, saudaraku, adalah penjahat yang paling berbahaya di daerah kami. Dia membunuh ibu kandungnya sendiri. Pada waktu dia dikuasai oleh roh jahat, dia khilaf. Karena dia meminta sepeda motor tidak diberikan oleh ibunya, dia bunuh ibu kandungnya sendiri. Saudaraku, orang ini memang terkenal kejam, terkenal jahat. Dan apa yang terjadi? Setelah dia beberapa tahun di dalam tahanan, saudara,
Setiap kali dia berusaha untuk membunuh dirinya sendiri. Dia coba memotong nadi lengannya sendiri. Dan dia di sel, di satu tempat yang khusus. Kalau dilepas dia akan mencoba melukai orang lain, memukul orang lain. Kan ada luka di dalam batinnya. Rasa bersalah. Waktu dia membunuh ibu kandungnya sendiri, saudaraku. Dan rasa bersalah itu menyiksa dia. Dan dalam keadaan itu, saudaraku, pada waktu ibu ini datang ke penjara ini, saat itu keadaan Ketut dalam keadaan yang sangat kritis. Karena dia mogok makan, saudara. Sudah kurang lebih, kalau saya tidak keliru, sudah 18 hari. Dia mogok makan, saudaraku. Sekali-sekali minum, tapi dia mogok makan. Dan dia berusaha untuk membunuh dirinya sendiri. Lalu dia mendengar satu berita bahwa Yesus mati menggantikan dia. Segala dosa daripada pembunuh bapak, pembunuh ibu, pemerkosa anak, homoseks, kuasa kegelapan apapun, ditimpakan kepada dia. Ditimpakan kepada Yesus. Dan dia bisa menerima pengampunan dosa. Saudaraku, selama saya jadi hamba Tuhan, saat ini saya sudah melayani Tuhan 17 tahun. Tuhan Yesus belum pernah menampakkan diri kepada saya secara jelas. Cuma melalui rohnya, melalui bisikan hati. Tetapi penjahat, dia melihat satu sinar terang yang luar biasa. Dan dia melihat Tuhan Yesus. Dia bertobat, saudaraku. Tahun yang lalu, kami membaptiskan di tempat itu 22 orang jiwa baru. Mereka belum pernah sekalipun menginjakkan kaki ke gereja. Belum pernah, saudara. Baru sekali dengar nama Yesus. Karena orang ini setelah bertobat, dia bersaksi ke kiri ke kanan. Dia menjadi berubah, saudaraku. Dia tidak akan mencoba membinasakan dirinya sendiri. Dia menerima pengampunan daripada Tuhan. Rasa bersalah diangkat oleh Tuhan, saudaraku. Waktu dibaptis dia ganti nama Yosua. Dia berkata, saya akan memimpin bangsa saya ke dalam tanah perjanjian. Seorang penjahat, saudara, dipulihkan oleh Tuhan secara luar biasa. Dan saat ini saya dengar, saudara, sudah ada 40 orang lain yang bertobat karena pelayanan daripada penjahat ini. Tahun ini dia akan keluar, saudara. Tahun ini dia menjalani hukuman kurang lebih, saya dengar 13 atau 14 tahun. Tetapi Allah yang penuh dengan kemurahan menyatakan diri kepada dia. Seperti Tuhan Yesus datang kepada Petrus. Petrus saat itu dalam keadaan yang sungguh tertekan. Dia tahu bahwa dia telah mempermalukan Tuhan. Dia menyangkal Tuhan. Dan bukan itu saja, saudaraku, dia mencoba untuk berusaha. Dia mencoba untuk berusaha. Dia menebarkan jala. Tidak ada seekor ikan pun dia tangkap. Tetapi puji Tuhan, Yesus menampakkan diri di tepi danau itu. Dan menyuruh dia melemparkan jala. Dan dia menangkap ikan begitu banyak. Dia tidak perlu peduli dengan ikannya. Dia langsung terjun mendekati Tuhan Yesus. Dan Yesus menanyakan 3 pertanyaan. Yang juga dia tanyakan kepada saudara malam hari ini. Tadi dia bertanya kepadamu, mengapa engkau menangis? Aku mau hapus air matamu. Aku mau tanggung penderitaanmu, saudara. Saya masih ingat, saudaraku, teman saya memakai jas merah. Saya katakan, yang sudah pakai jas merah untuk engkau adalah Yesus. Waktu digantung, dia seluruh tubuhnya berwarna merah darah, saudaraku. Dan dia mengalami penderitaan buat kita. Lalu, saudara, orang ini, yaitu Petrus, disuruh Tuhan mengaku 3 kali. Peter, do you love me? Petrus, Simon, anak Yahya, anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku? Dan malam hari dia mengajukan pertanyaan yang sama pada saudara. Dia sebut engkau dengan namamu. Dia sebut engkau dengan namamu dan bertanya, apa engkau mengasihi aku? Jawablah, saudara, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Saya ingat waktu saya tertindis dengan perasaan bersalah. Saya tergeletak di rumah sakit. Saya telah menyakiti hati istri saya. Saya menyakiti hati ibu saya yang sangat mengasihi saya. Pada waktu saya dalam keadaan seperti itu, seperti Tuhan tanya pada saya, Arifin, apa engkau mengasihi aku? Saya berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau, ampuni dosaku. Beri aku 1 kali lagi kesempatan. Thomas didatangi Tuhan Yesus pada hari ke-8. Hari ke-8 selalu berbicara a new beginning.
Satu permulaan yang baru. Ini kabar baik buat saudara. Ada hari ke-8 bagi rumah tangga saudara. Ada hari ke-8 bagi bisnis saudara. Ada permulaan yang baru. A new beginning. Saya ingat pada waktu saya berlutut dan menyeru nama Tuhan. Dia menyembuhkan rasa bersalah saya. Semua dosa diangkat, saya juga disembuhkan. Dan saya berkata, Tuhan, kemana Engkau utus? Aku mau datang. Dalam waktu 7 hari ini, saudaraku, saya berkhotbah di 6 kota. Saya khotbah di Malang. Saya khotbah di Surabaya. Saya khotbah di Tuban, di tengah lapangan, saudaraku. Dan saya berkhotbah di Kediri. Pertama kali perusahaan rokok Gudang Garam mengadakan KKR, saudara, di dalam pabrik. Kurang lebih 2.000 orang yang hadir. Saya percaya sesuatu yang baru sedang terjadi. Dan hari setelah itu saya pergi ke Temanggung, sebuah kota kecil. Karena saya terus pergi keluar kota, istri saya tidak ikut. Minta maaf pada malam hari ini. Dan saya ada di Jakarta malam hari ini. Untuk memberitakan bahwa Yesus hidup. Dia mau angkat segala rasa bersalah daripada saudara. Ada saat ini suami yang ditekan luar biasa oleh rasa bersalah itu. Saya pernah bertemu dengan seseorang, saudara. Jangan sampai saudara seperti orang ini. Dia datang pada saya. Dia bukan orang Kristen. Dia berkata, Pak Pendeta, saya tidak tahu kenapa saya pergi ke sini. Saya dari kepercayaan lain. Tapi saya melihat engkau begitu sukacita. Saya punya masalah. Dan dia menceritakan bagaimana di dalam keadaan tertekan daripada bisnisnya, dia ada hubungan dengan pegawainya. Justru ada affair dengan pegawainya. Biasa kalau pria itu bisnisnya turun, jadi tingkahnya aneh-aneh, saudaraku, untuk membuktikan dia mampu. Dan apa yang terjadi? Wanita ini hamil. Dia coba gugurkan, tidak bisa. Dia coba gugurkan, tidak bisa. Dia coba gugurkan. Dibawa ke satu pulau lain di mana wanita ini berasal. Dan di sana, saudaraku, di sebuah desa. Di sebuah desa, saudara, dengan pertolongan dukun bayi, saudaraku, digugurkan. Dan waktu digugurkan, saudara, dia katakan seluruh tangannya ini berlumuran darah. Dan dia yang harus mengubur bayi itu sendiri. Dan dia setiap malam mendengar itu teriakan daripada wanita tersebut. Dan dia melihat wajah istrinya yang tidak berdosa. Ada rasa bersalah yang mendalam dan dia selalu melihat tangannya. Setiap kali dia mencuci tangan, dia mencuci tangannya, mencuci tangannya. Dan dia menanggung perasaan itu yang menyiksa dia. Begitu lama, dia tidak tahan. Dia datang pada saya. Pak Arifin, adakah jalan keluar buat saya? Saya katakan ada. Yesus Kristus menanggung segala dosamu. Perzinahan, perselingkuhan, pembunuhan yang kau lakukan. Memang kau pakai tangan orang lain. Tetapi engkau membunuh makhluk yang tidak berdosa. Tetapi dia tidak datang untuk membinasakan. Dia datang untuk menolong engkau. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tetapi malam hari itu, saudaraku, dia berkata, yang itu saya tidak bisa lakukan. Biar saya hidup seumur hidup dengan perasaan menderita ini. Dan dia pergi dengan muka yang sedih. Saudaraku, belum pernah saya sedih seperti itu dalam hidup saya. Saya menjerit kepada Tuhan. Tuhan, aku telah selesai berbicara Roh Kudus bahwa orang itu untuk bertobat. Dia tinggal berlutut berkata, Yesus, ampuni aku, sucikan aku, dan darah Yesus akan melenyapkan segala hutang darahnya. Ada orang mau membayar hutangnya, dia tidak mau. Saya tidak tahu apa orang itu sudah bertobat atau belum, karena Allah begitu murah hati. Tetapi jangan ada satu orang pun keluar dari tempat ini masih tangannya berlumuran darah. Datang pada Yesus, dan darahnya akan menyucikan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kita naikkan pujian, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku
jadi anaknya. Beri damai di dalam jiwaku, bagi dia sembahku, karena dia jalannya bagiku. Mari bagi berdiri bagi dia. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur, selamat